Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, selamat jumpa kembali dengan channel kami. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan Anda semua adalah orang-orang yang sukses penuh barokah. Pemirsa, di pertemuan kali ini channel Pendidikan Tanpa Batas kembali berbagi informasi tentang dunia pendidikan. Di pertemuan kali ini kita akan memberikan informasi tentang kandungan surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Dan kita berharap semoga apa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 57 ini berdasarkan informasi dari para mufassir dapat menjadikan kita pedoman dan tentu menjadi penyemangat hidup dengan terus memunculkan aura-aura positif kita agar hidup kita tambah semangat dan tentu tambah mantap keyakinan kita dengan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita jalani dan kita alami adalah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwa Allah menciptakan langit yang berlapis-lapis. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam satu langit, janganlah sekali-kali kita merendahkan langit-langit yang lain. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan. Dan akan saya sampaikan informasi ini, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusakum yazlimun. Wadhallalna lan kami naungi, wadhallalna lan kami tutupi utawi kami naungi dawe Allah alaikum ingatasi sira kabeh al-ghamamu awan, lan kami Allah nutupi awakmu kabeh karo awan. Wa anzalna lan kami dunaken, lan kami turunaken alaikum ngatasi sira kabeh. Allah nurunke apa al-manna, manna. Manna niku jenis panganan ingkang raosipun legi kados madu.
Almana yaiku panganan kang legi, rasane legine legit koyok madu. Wasalwa lan salwa. Salwa iku bangsa manuk gemek. Wasalwa lan manuk yaiku sejenis manuk gemek. Kulu panganon makanlah. Kulu pangananlah utawi makanlah. Kulu makanlah ming thayyibat saking ingkang sae-sae. Ming thayyibat saking kang apik-apik. Ma utawi barang rozakanakum kang wis kami rizkikan, sing wis kami rizikan ing atase sira kabeh. Wa malan ojo zolamuna nganiaya kita. Wa malan ojo zolamuna wong-wong ki nganiaya kita. Walakin lan tetapi walakin kejaba kanu wong-wong kuwi mau angfusakum yo awake wong kuwi kabeh diapane awake wong kuwi kabeh ya zlimuna dianiaya dhewe. Pemirsa, pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, kami naungi kalian dengan awan. Kami menurunkan kepada kalian man dan salwa, yaitu sejenis panganan ingkang manis lan sejenis manuk. Pramila makanlah, maka makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami Allah berikan kepada kalian. Tidaklah mereka menganiaya kami, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Pemirsa, pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-57 memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa Allah telah memberikan rezeki yang banyak. Allah telah memberikan makanan yang lezat. Dan Allah telah memberikan burung-burung seperti burung salwa, sejenis burung puyuh. Menurut Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsirul Jalalain mengatakan, kami Allah menutupi kalian, wahai Bani Israel, dengan awan tipis dari sengatan terik matahari pada padang yang tandus. Kami menurunkan di padang terbuka tersebut madu yang sering kita kenal dengan taranjabin atau tarankabin, madu, dan burung puyuh untuk dipanggang. Oleh karena itu makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Jangan kalian menyimpangnya. Tapi mereka mengkufuri nikmat mereka.
Mereka telah mengingkari atau mengkufuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Mereka justru malah menyimpannya. Lalu Allah menghentikan nikmat itu daripada mereka. Tidaklah mereka menganiaya kami, kata Allah, dengan tindakan mereka yang demikian. Tetapi ketahuilah bahwa mereka telah menganiaya diri mereka sendiri, karena akibat buruknya berpulang menimpa mereka sendiri. Sahabatku, Imam Baidawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan, Allah menundukkan awan untuk Bani Israel, dan awan itu menaungi mereka dari terik matahari ketika mereka berada di padang yang terbuka. Lalu Allah menurunkan madu dan burung puyuh untuk dipanggang, untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan man seperti embun subuh sampai terbit matahari. Angin selatan diutus membawa burung puyuh panggang. Ketika malam, garis cahaya turun menerangi jalan mereka. Pakaian mereka tidak kotor dan tidak pula pudar. Makanlah yang baik-baik dari rizki yang telah kami Allah berikan kepada kalian. Cukup dengan mengucapkan permintaan. Tidaklah mereka menganiaya kami, kata Allah, dengan mengkufuri nikmat tersebut. Tetapi ketahuilah bahwa mereka sesungguhnya telah menganiaya diri sendiri dengan kufur nikmat tersebut, dan akhirnya akan kembali kepada mereka sendiri. Para pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, sahabatku semua, Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil mengatakan bahwa kami Allah menaungi kalian dengan awan di padang yang tandus untuk melindungi mereka dari sengatan terik matahari. Pada saat di padang terbuka yang terik, mereka tidak memiliki teduhan yang menaungi mereka. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah pun mengirimkan awan tipis putih yang tentu lebih baik daripada awan hujan. Allah menjadikan garis cahaya yang menerangi mereka di waktu malam ketika bulan tidak terbit. Kami Allah menurunkan kepada kalian man dan salwa. Dan banyak ulama yang mengartikan man dengan madu. Sementara Mujahid mengatakan man adalah sejenis getah pohon seperti madu. Wahab mengartikan sebagai roti halus. Sedangkan Az-Zujai memahami man sebagai apa yang dianugerahkan Allah tanpa keringat letih sebelumnya. Man setiap malam jatuh di atas pohon seperti salju. Setiap orang mendapat satu sok
atau sekitar 2,7 kg. Mereka kemudian berkata, Musa, man lama-lama membunuh kita. Begitu banyaknya man yang diberikan oleh Allah, kata mereka malah katanya akan membunuh kita. Kata orang Bani Israel, berdoalah kepada Tuhanmu agar memberi kita makanan daging. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan salwa, burung panggang seperti puyuh. Sebagian ulama memahami salwa sebagai burung puyuh itu sendiri. Allah juga menurunkan awan, lalu menghujani mereka dengan daging panggang burung puyuh selebar 1 mil dan sepanjang 1 jarak tombak di langit. Allah menurunkan man dan salwa setiap pagi, sejak terbit fajar hingga terbit matahari. Setiap mereka mengambil sesuai kebutuhan mereka sehari semalam. Bila hari Jumat tiba, mereka mengambilnya untuk kebutuhan selama 2 hari, karena Allah tidak menurunkan keduanya pada hari Sabtu. Ketika mereka mengkufuri nikmat dengan cara menyimpannya untuk kebutuhan besok, Allah menurunkan azabnya, yaitu menghentikan sumber rezeki man dan salwa yang selama ini turun kepada mereka tanpa biaya di dunia dan tanpa hisab di akhirat. Sahabatku, para subscriber dan para pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada. Lebih lanjut, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menceritakan bahwa surat Al-Baqarah ayat yang ke-57 menginformasikan kepada kita semua akan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Asy-Sya'bi menurut penuturan Ibnu Katsir mengatakan bahwa kenikmatan madu kalian berbanding hanya 1/70 daripada kenikmatan man. Lalu Ibnu Katsir mengatakan secara umum bahwa pengertian pakar tafsir terkait man dan salwa berdekatan atau berbeda tipis. Sebagian dari mufassir mengartikan sebagai makanan, sedangkan sebagian lagi mengatakan sebagai minuman. Adapun secara zahir, kata Ibnu Katsir, man dan salwa adalah semua yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel ketika itu, baik berupa makanan, minuman, maupun anugerah lain yang mereka dapat tanpa usaha dan tanpa kesusahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kita peroleh secara masyhur bahwa man jika dimakan terpisah maka ia akan menjadi makanan dan manisan. Tetapi jika dicampur air, maka ia akan menjadi minuman yang baik. Jika ia dicampur dengan makanan lain, maka ia akan menjadi makanan jenis lainnya. As-Suddi menurut Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketika masuk ke padang tandus, Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kita dapat hidup di sini?
di mana makanan? Lalu Allah kemudian menurunkan man, sehingga turun dari pepohonan getah-getah manis. Sedangkan salwa merupakan unggas sejenis burung puyuh yang lebih besar dari ukuran biasanya. Ketika mendapati unggas tersebut agak gemuk, mereka menyembelihnya. Tetapi jika tidak gemuk, mereka membiarkannya. Mereka berkata, ini makanan. Di mana minumannya? Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam memukul batu sehingga terpancar 12 mata air, di mana setiap keluarga besar Bani Israel meminum dari satu mata air. Ini minuman. Di mana naungannya? Allah selanjutnya menaungi mereka dengan awan. Setelah itu mereka meminta fasilitas pakaian yang juga kemudian dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang takkan koyak dan takkan pernah pudar. Sebagaimana keterangan surat Al-Baqarah ayat yang ke-60 yang akan kita informasikan insyaallah. Sahabatku, para subscriber dimanapun Anda berada, Ibnu Jurayj, kata Ibnu Katsir, bercerita bahwa man dan salwa yang diambil oleh seseorang melebihi kebutuhan hariannya, niscaya akan rusak, akan busuk, dan akan basi, kecuali selain hari Jumat. Pada hari Jumat mereka juga mengambil makanan untuk kebutuhan hari Sabtu, dan makanan itu tidak rusak, makanan itu tidak basi, dan makanan itu juga tidak busuk. Sahabatku dimanapun Anda berada, pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Menurut Imam Ibnu Katsir, bahwa keutamaan sahabat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan sahabat Nabi selain beliau dalam soal kesabaran, keteguhan, dan tidak menyengsarakan dengan permintaan sulit. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak meminta peristiwa luar biasa atau yang sering kita kenal dengan kharikul adat. Dalam kesulitan sebuah perjalanan dan peperangan, salah satunya ketika terjadi perang Tabuk, di tengah lapar dan panas terik, mereka tidak meminta makanan dari langit, selain memperbanyak stok makanan yang terbatas itu. Padahal permintaan aneh-aneh itu mudah saja bagi para sahabat. Kalau mereka membutuhkan air, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup berdoa kepada Allah, awan hitam akan datang membawa air hujan. Mereka minum dari air hujan, memberi minum unta mereka, dan mengisi bejana-bejana perang yang mereka punya. Inilah sahabat Nabi Muhammad SAW, kata Ibnu Katsir, merupakan jalan paling sempurna cara mengikuti Rasulullah
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjalan mengikuti takdir Allah tanpa memanfaatkan keistimewaan utusannya. Di tengah-tengah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Su'ud dalam Irsyadul Aqlis Salim ilal Mazayal Kitabul Karim mengatakan bahwa awan itu mengikuti kemana Bani Israel berjalan untuk menaungi mereka. Garis cahaya pun demikian, sehingga memerangi kemana mereka berjalan di malam hari. Adapun gabungan fi'il madi dan fi'il mudhari' pada akhir surat Al-Baqarah ayat yang ke-57 menunjukkan begitu kelewatan batas Bani Israel dalam kezaliman dan kontinuitas mereka dalam kekufuran. Sahabatku, umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelum beliau. Muhammad adalah khotamin al-anbiya, penutup dari semua nabi, penyempurna dari semua ajaran, penyempurna dari semua kitab-kitab yang telah Allah berikan sebelum Al-Quran, yang kesemuanya adalah terkandung di dalam Al-Quran Al-Aziz sebagai pedoman bagi umat manusia. Man dan salwa adalah sebuah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, yang merupakan rezeki yang halal lagi baik, yang dapat dipergunakan untuk keberlangsungan hidup dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Lalu nikmat manakah yang kalian kufurkan? Nikmat manakah yang kalian dustakan? Sungguh Allah adalah sebaik-baik zat yang memberikan kasih sayang kepada umatnya. Janganlah kita menzalimi Allah, karena sesungguhnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Cukuplah kita bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, agar Allah menambahkan nikmatnya kepada kita lebih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, membimbing kita semua, anak kita, keluarga kita, agar menjadi generasi yang pandai bersyukur, agar kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, agar kita diberikan jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalan yang dialami dan dijalani oleh Bani Israel. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian yang dapat disampaikan informasi tentang bagaimana memahami Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-57 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.